Halo sobat semuanya, selamat datang kembali di channel Ada Jejak Misteri. Kalian semua pasti tahu cerita-cerita tentang peradaban kuno yang hilang, seperti Atlantis yang tenggelam. Tapi, apakah kalian tahu bahwa di Nusantara kita punya legenda serupa? Sundaland dan situs Gunung Padang menyimpan misteri peradaban yang konon sudah ada sejak ribuan tahun sebelum sejarah yang kita kenal. Penasaran? Yuk kita bahas bersama. Kita mulai dengan memahami Sundaland. Zaman dulu, wilayah Asia Tenggara ini bukanlah kepulauan seperti sekarang. Ribuan tahun yang lalu, saat es masih menutupi banyak bagian dunia, ada daratan luas bernama Sundaland yang menyatukan Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga semenanjung Malaysia. Namun, Sundaland perlahan tenggelam saat es mulai mencair di akhir zaman es. Perubahan iklim ini membuat permukaan laut naik, menenggelamkan sebagian besar Sundaland. Nah, disinilah muncul teori-teori menarik. Beberapa peneliti bahkan percaya bahwa Sundaland bisa jadi adalah pusat peradaban dunia kuno yang hilang bak Atlantis. Di Indonesia, tepatnya di Cianjur, Jawa Barat, ada situs megalitikum yang disebut Gunung Padang. Situs ini menjadi bukti fisik dari jejak peradaban kuno yang mungkin berkaitan dengan Sundaland. Menurut peneliti Gunung Padang, ini usianya bisa lebih tua dari 10.000 tahun. Bahkan beberapa bagian dari situs ini diperkirakan dibangun pada akhir zaman es, sekitar 20.000 tahun lalu. Menurut Profesor Danny Hillman, ahli geologi dari BRIN, situs ini tidak sekedar tumpukan batu. Ada bukti bahwa bangunan ini dirancang dengan teknik konstruksi yang canggih, yang menunjukkan adanya pengetahuan arsitektur maju di zaman yang kita pikir masih primitif ini. Teori yang menarik muncul di sini yaitu teori siklus peradaban. Biasanya, sejarah yang kita pelajari mengajarkan bahwa perkembangan peradaban itu linear. Manusia dari berburu, bertani, lalu membangun kota dan kerajaan. Tapi, bagaimana kalau kenyataannya adalah siklus? Artinya, peradaban-peradaban maju pernah ada, lalu hilang akibat bencana besar, dan manusia harus memulai dari awal lagi. Banyak bencana besar yang bisa menghapus jejak peradaban. Salah satunya adalah letusan supervulkan Toba sekitar 70.000 tahun yang lalu. Letusan ini begitu dahsyat sehingga hampir memusnahkan seluruh populasi manusia di dunia saat itu. Beberapa ahli percaya bahwa letusan Toba inilah yang memicu migrasi manusia modern dari Afrika ke seluruh dunia. Kisah tenggelamnya peradaban juga dikaitkan dengan banjir besar yang terjadi sekitar 12.000 tahun lalu. Di akhir periode Younger Dryas, banjir global ini mungkin adalah asal mula cerita-cerita banjir besar yang ada di berbagai budaya. Mulai dari kisahnya tenggelam Atlantis menurut Plato, hingga kisah Nabi Nuh dalam sebagai kitab suci. Dalam naskah kuno Mesopotamia, kita juga menemukan kisah banjir yang hampir memusnahkan umat manusia. Apakah mungkin ini adalah cerita dari bencana yang sama? Bencana besar yang memaksa peradaban maju di masa lalu untuk hilang begitu saja. Lalu, apa kaitannya dengan Gunung Padang? Profesor Dani menyebut bahwa Gunung Padang bisa saja adalah salah satu peninggalan peradaban kuno Sundaland yang selamat dari bencana-bencana besar ini. Situs ini melewati dua periode penting, yaitu zaman es dan masa setelah zaman es. Jadi,
Bisa saja mereka adalah sisa-sisa orang yang bertahan hidup dan membangun kembali peradaban mereka. Menariknya, ada yang percaya bahwa Sundaland bisa jadi adalah pusat dari peradaban yang hilang, pusat dari pengetahuan kuno yang nantinya menyebar ke berbagai penjuru dunia. Hal ini bisa menjadi perdebatan di kalangan para ahli. Namun, bukti-bukti di lapangan seperti Gunung Padang membuka kemungkinan baru yang sangat menakjubkan. Jadi, apakah mungkin ada peradaban kuno yang telah mencapai kemajuan luar biasa namun musnah tanpa meninggalkan jejak yang jelas? Apakah Sundaland dan situs Gunung Padang adalah bagian dari teka-teki ini? Temuan di Gunung Padang dan teori tentang Sundaland mengajak kita untuk melihat sejarah manusia dari perspektif baru, bahwa mungkin kita bukanlah peradaban pertama yang pernah ada di bumi. Sampai di sini dulu cerita kali ini ya sobat. Jangan lupa tinggalkan komentar dan share pendapat kalian. Kalau kalian suka konten seperti ini, klik like dan subscribe supaya nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya ya. See you next time.